komitmen PI sebagai aktualisasi diri dari setiap pengurus maupun keluarga besar PI khususnya yang berada di Papua, sehingga harus senantiasa menjiwai dan teraktualisasikan dalam gerak langkahnya sebagai seorang kader PI. Sejarah telah membuktikan sejak awal berdirinya, paling tidak sampai tahun 80-an, PI telah memberikan kontribusi yang tidak kecil terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini pun tidak lepas dari kemampuan analisa kader-kader PI yang saat ini telah menjadi KB PI dalam membaca dan memetakan lingkungan internal dan eksternalnya. Hadirin yang saya banggakan, di momen pelantikan pengurus wilayah KBPI Papua untuk menjadi sandaran bersama bahwa problematika internal yang selama ini mengiringi gerak langkah pengurus KBPI di Papua dari periode ke periode sesungguhnya sesuatu yang lumrah dalam perjalanan organisasi. Setiap masa pasti berimplikasi pada kondisi dan problem yang berbeda. Konflik itu sendiri tidak otomatis menjadi negatif, karena dengan adanya konflik bisa berdampak pada dinamisasi gerakan di PWKBPI Papua. Hanya saja yang perlu dimiliki adalah kemampuan memanage konflik dan kedewasaan merespon konflik, sehingga konflik yang ada tidak menjadi destruktif, tetapi malah menjadi dinamisator dalam aktivitas keorganisasian PWKBPI Papua. Hadirin yang berbahagia, pada akhirnya ekstensi organisasi PWKBPI Papua akan teruji manakala organisasi mampu menjawab tantangan zamannya. Kebesaran-kebesaran PI masa lalu bukan untuk menjadi kita asik bernostalgia tanpa memberikan kontribusi yang konstruktif dan nyata bagi organisasi. Yang harus disegerakan oleh seluruh pengurus PWKBPI Papua untuk tetap menjaga eksistensinya adalah dengan cara berkarya dan berbuat nyata sebagai kontribusi KBPI terhadap masyarakatnya, sehingga itu identifikasi karakter nilai dan budaya organisasi menjadi suatu keharusan untuk diwujudkan. Optimalkan semua potensi supaya dapat dimaksimalkan seutuhnya untuk kepentingan umat, masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintah Provinsi Papua akan siap membantu dan beriringan dengan program-program PWKBPI Papua demi terciptanya Islam rahmatan lil alamin. Sebelum saya mengakhiri sambutan Gubernur, saya mengajak kita semua, lebih khusus pengurus wilayah yang tadi baru dilantik, saya sampaikan selamat, sukses untuk pengurus. Saya titipkan kepada kita semua yang hadir, tahun ini dan tahun depan kita sudah masuk di tahun politik. Mari kita jaga bersama, terutama Kota Jayapura yang secara umum terlalu Provinsi Papua ini, lebih umum lagi Indonesia. Mudah-mudahan pemilu legislatif dan pemilihan presiden semua berjalan aman, lancar, dan bantuan Bapak Ibu sekalian bisa menjaga kedamaian sehingga kegiatan nasional ini bisa berjalan baik, bisa berjalan lancar, sehingga pada akhirnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lebih khusus di Papua dan di Jayapura semua bisa kita capai bersama. Periode 2023-2027. Pelantikan untuk ketiga provinsi digabungkan. Memang biasanya pelantikan satu-satu, tapi untuk kali ini kita gabungkan dulu. Kita gabung, kemudian nantinya baru kita pisah satu-satu. Paling tidak untuk memberikan semangat. Meskipun sebenarnya Papua Barat dan Papua Barat Daya sangat berkeinginan, bahkan sudah mengajukan surat kepada KBPI Pusat untuk melaksanakan pelantikan sendiri. Tapi insya Allah di kesempatan lain, jika Papua Barat dan Papua Barat Daya ada acara, kita akan hadir mewakili dari Indonesia. Dan satu hal yang menjadi kebanggaan bagi sahabat-sahabat semua KBPI Papua, baru kali ini acara pelantikan dihadiri oleh dua pengurus inti di
PPKBBI pengurus pusat. Yang pertama saya sendiri, dan yang kedua Mas As'ad Nugroho, Wakil Ketua Umum PPKBBI. Biasanya saya sendiri yang menghadiri pelatihan. Atau kalau muswil juga ada perwakilan 1 orang. Tapi kali ini dihadiri oleh 2 pentolan KBBI pusat. Ini sekaligus umum bagi dari semua dua-duanya tokoh-tokoh KBBI. Ini Mas As'ad ini mantan Ketua PI wilayah Jakarta Besar. Tadi dalam agenda, secara jujur saya katakan, baru kali ini acara pelantikan. Kebetulan saya pelantikan di beberapa wilayah, hampir semuanya. Baru kali ini saya ikut pelantikan, kemudian yang baca Al-Quran itu sangat bagus. Biasanya di Jogja, tempat berdirinya PI, Jakarta Besar, tempat berdirinya PI, pas pelantikan yang baca Al-Quran juga biasa-biasa saja, lantunan biasa. Tapi lantunannya cukup menggetarkan hati. Internasional. Berarti nggak salah saya. Tadi sangat menggetarkan, jadi sama wajilat qulubuhum gitu. Nah, saya sangat memberikan apresiasi pada agenda yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Memang ada satu poin yang tadi sebelum Pak Setio menutup, ada satu pernyataan bahwa tahun ini adalah tahun politik, yang sebenarnya nanti saya bahas terakhir, tapi karena nanti terakhir nanti saya bahas pertama dulu. Tahun ini adalah tahun politik. Nah, tadi juga dari Basnas, tidak lupa tadi Basnas, wakil Basnas. Tadi mungkin pas ini ya keluar tadi ya. Ada motor tadi, mobil tadi. Nah, jadi gini, terkait dengan tahun politik, memang keluarga besar pelajar Islam Indonesia, kadernya berdiaspora kemana-mana. Ada yang di ormas Islam itu banyak, ada yang di Muhammadiyah, ada yang di NU, kemudian kalau di Sulawesi ada yang di Al-Khairat, yang di Sumatera banyak di Al-Wasliyah, di NTB, Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya, ada juga yang di Nahdlatul Wathon, ada yang di Persis, ada yang di Dewan Dakwah dan sebagainya. Sehingga kita memberikan kesempatan kepada keluarga besar pelajar Islam Indonesia untuk berdiaspora ke ormas-ormas Islam. Yang di Asia juga ada. Kemudian yang di Muslimat juga ada. Kemudian di partai politik juga banyak. Bukan hanya di satu partai politik atau partai politik yang bernafaskan Islam, tapi partai politik yang bernafaskan nasionalis juga banyak. Ada yang di Golkar, ada yang di Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PAN, PKS, P3. Nah, ini ketua KBBI wilayah Papua Barat, P3, PKB komplit ada di mana. Bahkan di Perindo juga ada, PDI juga ada. Jadi ketua DPC PDIP Ciamis, tempatnya Kang Teddy, ini ketua KBBI Papua, itu juga dari PI, ketua DPRD sekaligus. Nah, di arena politik keluarga besar PI juga ada di mana-mana. Sekjen Gerindra itu aktivis PI, Mas Muzani. Saya aktivis PI di wakil ketua PAN. Di PKS sekjen PKS juga aktivis PI. Di Golkar juga sama, PKB juga ada. Nah, kita sangat berharap di tahun politik ini keluarga besar PI tidak usah ribut. Jadi kalau di WA itu saling tarung, saling jelekan, saya pikir tidak perlu. Tadi saya baca, tadi saya lihat TV,
saya lihat wah ini ada politisi muda namanya Kaisang. Ya kan hari ribut-ribut, udah tiba-tiba Kaisang muter kemana-mana. Ini kan politisi paling muda, ketua partai politik paling muda. Saya nggak kampanye. Cuma tadi saya lihat TV kan. Nah, kenapa? Dengan enaknya, dengan mudahnya, dengan legowonya minta maaf kepada salah satu tokoh partai politik, minta maaf karena ada salah satu kader partai yang dipimpin oleh Kaisang itu menjelek-jelekkan partai yang besar, sehingga minta maaf. Kemudian ya kita saling komunikasi dan menggunakan model etika berpolitik yang santun. Nah tadi politisi muda aja yang baru itu sudah mengajarkan seperti itu. Nah kita berharap kita di keluarga besar PI yang ada di mana-mana itu juga bisa menggunakan etika politik santun. Biarkanlah teman-teman kita, sahabat-sahabat kita berjihad di partai politik, tapi tetap menggunakan pola akhlakul karimah. Ini yang kita lakukan. Biasanya kalau di politik itu memang banyak variasi karena banyaknya partai politik. Nah, tapi agak berbeda dengan pencapresan. Kalau pencapresan 3, ya biasanya kan paling enggak 1 atau 2 atau 3. Nah, nanti terkait dengan politik, kemudian terkait dengan pencapresan, keluarga besar PI akan ada rakernas. Insya Allah kalau nggak bulan November, bulan Desember awal mungkin antara itu. Nah biasanya kalau ada rakernas apapun, apalagi rakernas ormas Islam, rakernas ormas apapun, dilaksanakan menjelang pemilu dan menjelang pilpres akan menjadi sorotan. Akan kemanakah organisasi ini? Nah oleh karena itulah kita sangat berharap dalam rakernas nanti keluarga besar PI memegang teguh hitohnya untuk tetap menegakkan ukhuwah Islamnya dengan menjalankan nilai-nilai akhlakul karimah yang selama ini kita tegakkan. Nah ini terkait dengan kondisi politik tadi, tahun-tahun politik. Jadi saya awali karena biasanya kalau kita bicara politik kita serius semuanya. Jadi kalau kita bicara politik ya udah kita bikin enteng semuanya. Nah kemudian yang terkait dengan internal kita, memang urus wilayah keluarga besar PI Sulawesi Tengah, kemudian sebelumnya Sumatera Barat dan juga beberapa provinsi lainnya. Periode kedua saya ini memang kita mencoba untuk menggerakkan organisasi kita, bukan hanya organisasi kangen-kangenan seperti tadi kata sambutan Pak Gubernur. Jangan sampai keluarga besar PI ini hanya organisasi kangen-kangenan, tapi organisasi yang memiliki manfaat, memiliki fungsi bagi penegakan nilai-nilai keberagamaan kita. Nah oleh karena itulah pada periode ini dan periode sebelumnya kita menggerakkan amal usaha yang ada di keluarga besar PI. Kita di periode ini sudah ada Lazisku, lembaga amil zakat, kunya itu kemandirian umat. Jadi kalau di Muhammadiyah ada Lazisku, di NU ada Lazisnu, di PI bukan ikutan sebenarnya kan, ada Lazisku, Lazis kemandirian umat. Yang alhamdulillah sudah masuk dalam Lasnas ada 39 di Kementerian Agama Pak ya. Nah itu KBPI Lazis itu sudah masuk di situ, sehingga nantinya gerakan kita lebih luas. Di samping Lazisku kita juga ada LBH Catur Bakti yang sampai saat ini sudah memberikan banyak manfaat bagi rakyat masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, dan juga sekaligus menjadi ajang pelatihan bagi adik-adik kita di Lazisku juga ada di berbagai provinsi. Mudah-mudahan nanti setelah pelatihan KPPI Papua bisa segera membentuk Lazisku, kemudian LBH Catur Bakti dan juga lembaga-lembaga lain, ada koperasi
koperasi kita ya, koperasi kita punya keluarga besar PI yang sekarang punya bidang daerah beda dan juga nanti lembaga-lembaga lainnya. Kalau di Sulawesi Selatan, ya ini tempatnya Pak Sekretaris KBBI Papua, itu ada sekolah boarding school. Saya Yusuf punya keluarga besar PI. Selama ini kita banggakan, tapi semalam saya dapat kritik dari mantan ketua PBBI Sulawesi Selatan bahwa sekolah itu ternyata belum banyak mengakomodir kegiatan PI. Nah, nanti kita coba sampaikan kepada pengurus sekolah boarding school sehingga bisa mengakomodir kegiatan PI. Kemudian juga di Lamongan kita punya SD, SMP, SMA. Kemudian di Kediri kita punya SD, SMP, SMA. Di Riau kita punya pondok pesantren yang siswanya kurang lebih 1.100-an keluarga besar PI. Kemudian di Padang kita juga punya pondok pesantren. Nah, di Sumatera Utara sedang dibangun sekolah keluarga besar PI. Nah, kita akan coba untuk menggiatkan, karena kita punya prinsip bahwa organisasi tanpa ada amal usaha suatu saat akan ditelan oleh tim. Nah, berdasarkan itulah kemudian kita berupaya sekarang membuat program-program untuk menggerakkan amal usaha. Ini yang menjadi PR kita. Nah, oleh karena itulah terkait dengan keluarga besar PI Papua, Papua Barat dan Papua Barat Daya, kita sangat berharap pasca pelantikan paling tidak ada program prioritas, program kerja utama. Jadi kalau di Jawa Tengah, KBBI-nya enteng-entengan. Program utamanya adalah mencari biaya kuliah. Kita punya kerjasama dengan Universitas Islam Sultan Agung. Siapapun yang masuk ke sana, kita ada kerjasama beasiswa. Jadi ada beasiswa prestasi, beasiswa organisasi, beasiswa prestasi dan beasiswa mahasiswa kepemimpinan. Nah, kita dapat beasiswa itu. Tapi ada juga KBBI yang prioritasnya pendidikan, jadi tadi Sulawesi Selatan. Ada juga KBBI yang sekarang memprioritaskan untuk penggerakan model pelatihan. Nah, ini sedang dijalankan di Jogja dan Jawa Barat. Nah, ini mudah-mudahan nanti keluarga besar PI Papua, kemudian juga Papua Barat dan Papua Daya punya karakteristik sendiri dengan kearifan lokal. Apa yang akan dijadikan prioritas program? Nggak perlu muluk-muluk. Kalau untuk punya kesiapan untuk mendirikan lembaga pendidikan, insya Allah nanti dari pusat melalui Lasiskunya juga bisa menggerakkan masyarakat yang ada di Jakarta untuk memberikan bantuan kepada pendirian lembaga pendidikan yang ada di Papua. Meskipun kita tahu sebenarnya Papua ini sangat kaya, ya Pak ya. Provinsi Papua ini provinsi yang sangat kaya sebenarnya. Tadi kalau lihat cuaca, Papua ini nggak kenal cuaca. Jadi kalau di Jawa ini sekarang kering, nah Papua nggak kenal musim kering. Kalau di Jawa itu banjir, Papua nggak kenal musim banjir bandang. Jadi hijau royo-royo, lagunya plus itu ada di Papua semua sebenarnya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Ini kan semua ada di Papua. Kita melempar apa aja di Papua jadi. Apalagi kalau kita menggali di dalamnya. Mungkin Jawa jauh kalah sumber daya alam, Sulawesi kalah, Kalimantan yang sekarang ramai batu bara juga saya yakin masih kalah dengan Papua. Papua masih diam-diam ini kan, baru satu dibuka Freeport aja udah menggelegar seluruh ujung dunia. Ini baru satu, belum yang lain. Dan saya yakin kayaknya Papua ini penuh dengan sumber daya alam, mungkin emas, ya Pak, ya mungkin itu, ya kan. Nah, ya mudah-mudahan kekayaan alam yang ada di Papua bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan Papua secara umum, secara khusus dan juga kepentingan bangsa dan negara. Nah, kita berharap keluarga besar PI Papua, Papua Barat dan Papua Daya bisa memberikan kontribusi positif baik kepada masyarakat secara umum dan juga masyarakat khusus, terutama dalam fungsi dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar.
dalam dakwah keberagamaan dan dakwah sesuai dengan kearifan lokal. Ini yang kita harapkan. Kita ngerti sejarah Papua, PI di Papua dulu sangat aktif dan bagus dari mulai periode berdiri PI sampai tahun 80-an. Nah, setelah pasca penolakan azas tunggal baru PI Papua agak loyo, agak lemas. Nah, sekarang sudah dimulai lagi, mulai dengan kegiatan PI. Nah, salah satu parameter keberhasilan keluarga besar PI dimanapun adalah aktifnya lagi program-program kegiatan PI-nya. Karena tanpa kegiatan PI, suatu saat keluarga besar PI yang notabene adalah alumni PI akan hilang, akan ditelan oleh massa. Nah, oleh karena itulah kegiatan-kegiatan PI itu perlu kita dukung. Salah satu keberhasilan dari KBPI adalah hadirnya kembali kegiatan-kegiatan PI di mana kita berada. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia KBPI. Beliau telah banyak membantu kami dalam kontribusinya terhadap KBPI Papua maupun masalah-masalah keumatan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada beliau. Pada kesempatan ini juga hadir bersama kita pengurus pusat KBPI Papua, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum yang berkenan hadir di Papua untuk melantik 3 pengurus wilayah sekaligus, yaitu pengurus wilayah KBPI Papua, Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk periode 2023-2027. Untuk itu kami memberi apresiasi dari kehadiran Kanda Ketua Umum dan mengucapkan selamat datang kepada Kanda Nasrullah dan Kanda Asad Nugroho di tanah Papua. Hadirin yang berbahagia, pergantian dan perpindahan posisi dalam suatu organisasi seperti yang hari ini kita laksanakan karena merupakan amanah dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan merupakan hal yang biasa dalam suatu organisasi. Sebab sebagai organisasi pada umumnya bukan saja memberikan orang-orang terbaik, tetapi juga penempatan terbaik. Insya Allah dengan penempatan yang tepat, maka seluruh organisasi di lingkungan KBPI akan berjalan cepat, bahkan berlari menuju cita-cita besar dan mimpi dari organisasi. Jadi mari kita maknai semua proses seperti ini secara positif. Ingatlah bahwa jabatan ini adalah amanah dan kewajiban kita sebagai orang yang beriman adalah menjaga amanat-amanat itu. Semoga kita semua dapat menjadi mukmin yang beruntung karena mampu menjaga amanat-amanat itu. Sebagaimana dikatakan Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 8, mukmin yang beruntung adalah mereka yang menjaga amanah-amanah dan janjinya. Bagi Kanda dan Yunda yang sudah menyelesaikan tugas dan melepas jabatannya, kami ucapkan terima kasih. Organisasi KBPI sangat berterima kasih atas kontribusi Kanda dan Yunda yang luar biasa, sehingga KBPI Papua yang kita cintai ini sampai pada posisi yang sekarang. Semoga apa yang Kanda dan Yunda sudah lakukan selama memegang amanah jabatan ini dicatat sebagai amal baik dan yang akan bermanfaat di dunia dan akhirat. Para hadirin yang berbahagia, setelah pelantikan ini, Kanda dan Yunda yang akan dilantik mengemban amanah yang sangat besar. KBPI Papua dalam rencana strategis telah memetakan banyak rencana capaian di hari-hari ke depan untuk bisa menjadi bagian dari organisasi yang baik. Tantangannya yang tidak kecil dan mengharuskan kita semua seluruh pengurus untuk secara bersama-sama bekerja keras dan profesional serta berkomitmen yang tinggi. Kita tidak saja harus bangkit dan bergerak lebih cepat. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja. Mari kita bekerja secara profesional, bekerja dalam tim yang kuat dan melaksanakan amanah yang dibebankan kepada kita dalam mencapai visi KBPI, yaitu sebagai perekat dan sumber dinamika umat untuk mencapai tujuan Islam wal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, dengan mengharap perlindungan
dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, saya berikrar. Satu, akan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya.